Kembali sampai Indonesia Malam terkait dengan isu yang dilemparkan oleh Amerika Serikat bahwa Tiongkok akan membuka pangkalan militer. Tapi tadi disebutkan kalau pangkalan militer karena berlaku hukum negara tersebut, katakanlah Tiongkok di Indonesia, maka tidak mungkin. Yang mungkin adalah kunjungan atau kerjasama atau kemudian tadi refueling, katakanlah bahan bakar. Nanti saya dijelaskan soal itu. Tapi saya ingin tanya soal hal ini ke juru bicara Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, ada juru bicaranya Bung Daniel Anzar Simanjuntak. Bung Daniel, kalau disebutkan tadi oleh Pak TB Hasanuddin, Pak Soleman Ponto yang mengatakan bahwa nggak ada masalah itu semua, karena itu justru menguntungkan secara ekonomi. Memang juga di laporan Amerika disebutkan memang berkedok investasi, tapi nanti apakah itu ada berhubungan tidak, kita bicarakan nanti. Pertanyaan saya, kalau seandainya demikian dan terjadi, maka akan umum terlihat katakanlah militer-militer negara asing termasuk Tiongkok akan berkeliling di Indonesia termasuk Jakarta misalnya. Ya Mas Aiman, intinya adalah seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri juga, kemudian kemarin kami di Kemhan juga secara terang dan tegas menyampaikan bahwasannya prinsip politik kita adalah politik bebas aktif. Artinya Indonesia aktif sekali mendorong diplomasi pertahanan yang berbasis tadi juga disebutkan oleh Pak TB berbasis perdamaian, istilahnya itu JOPPAN, Zone of Peace, Neutrality. Ya, kita sepakat soal itu, Bung Daniel. Pertanyaan saya, apakah kemudian ketika kerjasama ini berlangsung nanti akan ada muncul bebas militer-militer mereka, militer-militer asing yang kemudian keliling-keliling di Indonesia. Dan itu perlu kemudian untuk dijelaskan oleh pemerintah karena satu baju saja di laundry jadi masalah, apalagi kemudian ini katakanlah satu kompi 100-150 orang kemudian berkeliling pesiar. Mas Aiman, kalau pesiar kan kerjasama militer, misalnya Amerika, pasukan Amerika ada kerjasama dengan Indonesia, kemudian pasukan China, pasukan yang lainnya ada kerjasama, dan kemudian mereka pesiar kan itu hal yang biasa ya selama ini. Tinggal Anda ikut mengedukasi publik bahwasannya itu tidak ada masalah. Kalau ada latihan kan itu kan ada pemberitaannya, Bung Daniel. Tapi ini misalnya karena ada kerjasama yang intens misalnya, lalu kemudian kan tidak terinformasikan tiba-tiba sudah muncul begitu. Mas Aiman, kerjasama kita dengan negara lain dalam hal pertahanan itu prinsipnya adalah kedekatan yang sama. Saya menggunakan bahasa itu. Ya, dalam konteks politik bebas aktif itu, kita menggunakan bahasa kedekatan yang sama dengan semua negara. Indonesia tidak akan pernah mau menjadi proksi negara manapun terkait dengan pertahanan dan militer. Dan Pak Prabowo secara intens juga berkomunikasi dengan negara-negara, sebutlah dengan Amerika, China, kemudian Australia, India, dan seluruh negara-negara di kawasan. Menhannya berkomunikasi intens dan tentu komunikasi Pak Prabowo itu terkait dengan tadi prinsip JOPPAN tadi, kemudian prinsip-prinsip kerjasama militer yang menguntungkan Indonesia, yang tetap menjaga kedaulatan dan kekuatan pertahanan kita. Jadi Anda mengatakan, Bung Daniel, kalau seandainya datang ke sini pasti dalam rangka latihan bersama. Katakanlah misalnya hanya transit karena refueling tadi, karena mereka mau patroli dan lain sebagainya, lalu kemudian refueling. Mungkinkah itu, Bung Daniel? Nah, itu kan sudah terjadi sejak lama ya, dan itu dilakukan dengan banyak negara sebagai bentuk kerjasama sahabat satu dengan yang lainnya. Baik, ini penting. Dan itu sudah terjadi sejak lama, saya pikir, dengan negara-negara manapun. Iya, Pak Soleman, artinya mungkin karena tidak ada latihan bersama, tiba-tiba kemudian ada ratusan tentara asing, Amerika kah, mungkin Tiongkok kah, kemudian yang datang ke Indonesia, karena mereka sedang transit sesungguhnya, tapi kemudian beberapa hari jadi mereka pesiar, mereka keliling-keliling. Mungkin itu berarti? Sangat mungkin. Jadi kapal perang itu kalau lewat perairan kita kan dia harus dapat approval. Jadi kita tahu dia kemana. Nanti dia mampir di pelabuhan, harus berpakaian dinas kalau dia pesiar. Harus Pak Iman. Supaya apa? Tahu dia keluyuran kemana. Kalau dia nanti pakai pakaian sipil, Cina-Cina turun, dikira Cina gelodok lagi nanti kan. Nah, makanya harus pakai pakaian dinas biar kita tahu. Tapi tidak boleh membawa senjata sama sekali. Nyarinya. Sebagai intelijen pasti kita wajibkan. Dan kita pun, Pak Iman, kalau di luar negeri berlayar, turun wajib pakai pakaian dinas untuk pesiar. Supaya mereka bisa ngawasi. Tanpa senjata, Pak Soleman, atau dengan senjata?
Tanpa senjata lah Pak, sudah pasti. Kalau kapal perang senjatanya kan ditinggal di kapal. Tapi kan ada, bukan maksud saya senjata yang melekat, misalnya pistol atau apapun. Tidak boleh Pak. Karena penjagaan pun, prinsip di kapal perang pun, pesiar tidak boleh membawa senjata. Itu sudah prinsip sama, seluruh kapal perang di seluruh dunia itu sama. Tapi pakaian dinas wajib. Supaya apa? Supaya tahu dia sedang teler di mana, gampang. Oh ini tentara pakaian dinas. Kalau dia pakai preman susah nanti. Maka itu adalah wajib. Jadi itu hal yang biasa. Kalau ada kapal perang datang pesiar itu bukan hal yang luar biasa. Pak TB, jadi apa yang kemudian disampaikan oleh Amerika Serikat? Anda mengatakan ini berlebihan, hanya menakut-nakuti. Saya kira begini, laporan itu resmi kepada Kongres dan katanya itu ya bukan sedang menyiapkan, sedang mempertimbangkan. Begitu. Jadi pertimbangan kita untuk membangun. Untuk membangun. Begitu, bukan sedang membangun. Beda ya, mempertimbangkan. Pertimbangan itu bisa iya, bisa tidak. Nah, kembali lagi soal senjata. Jadi begini, Pak. Hukum internasional di dalam militer itu berlaku ya. Siapapun tidak boleh membawa senjata ke negara asing. Saya mengawal presiden, itu tidak boleh pas pampres itu membawa senjata loh. Ketika membawa ya presiden masuk ke sebuah negara, tidak boleh. Kita dilucuti, begitu. Dan diserahkan tugas dan tanggung jawab pengawalan itu sepenuhnya kepada negara ketika kita berkunjung. Dan itu berlaku internasional. Ini cuma seragam militer tapi nggak ada senjata sama sekali. Tidak ada senjata. Walaupun pisau sekalipun, belati sekalipun tidak boleh. Tidak boleh. Kita harus menghormati aturannya. Di Indonesia kan membawa pisau hanya boleh di pasar. Ya, kalau dibawa diselipin oleh siapapun juga, apalagi ini dianggap turis, tidak boleh begitu ya. Tapi kemudian kalau seandainya nanti satu waktu kemudian ada viral lagi tentara asing, militer asing berkeliling di sebuah wilayah Indonesia, katakanlah Jakarta atau Surabaya, itu ternyata biasa. Kalau itu dalam konteks dia itu muhibah, kemudian turun sebagai turis, dan bagian dari kunjungan itu tidak masalah. Pak Soleman, nggak ada masalah? Ya, kan sepanjang kapal itu, setiap kapal perang masuk wilayah perairan Indonesia kan dia akan minta ada approval. Jadi kita pasti tahu. Kecuali tidak ada approval, tiba-tiba ada yang pakaian dinas. Nah itu pasti ditangkap langsung. Karena seluruh intelijen akan tahu ada kapal masuk, seragamnya begini. Begitu dilihat, ya benar. Tapi kalau tidak ada approval dan tidak ada berita ada kapal datang, tiba-tiba ada yang berpakaian dinas, pasti ditangkap itu otomatis. Si Intel akan angkat itu. Baik. Dan ketika kemudian masyarakat melihat misalnya ada sesuatu yang kemudian tidak nyaman, maka bisa melaporkan ke polisi atau ke polisi militer? Saya kira begini. Ke polisi. Karena dia turis kan. Turis. Baik. Begitu. Baik. Terima kasih. Dan yang paling penting satu hal, situasi seperti ini harus kita sosialisasikan kepada publik. Begitu ya. Hal yang baru bagi sipil, hal yang baru bagi awam. Dalam dunia internasional hubungan militer itu ya biasa saja. Hal ini terjadi biasa saja dimanapun barangkali. Baik. Terakhir Bung Daniel, terkait dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Amerika Serikat, adakah kemudian reaksi yang disampaikan dari Kementerian Pertahanan yang disampaikan bahwa Amerika Serikat menyampaikan bahwa Tiongkok akan atau berencana membangun pangkalan militer di sejumlah negara termasuk Indonesia? Ya tadi saya pikir seluruh negara di dunia ini sudah paham sikap politik bebas aktifnya Indonesia. Jadi tidak mungkin ada pangkalan militer, kemudian tidak mungkin ada fasilitas militer di negara kita. Nah saya pikir ada apa di balik itu ya, kita yang jelas Indonesia sampai dengan detik ini tidak akan pernah bersedia menjadi proksi negara manapun, dan kita tentu akan terus melakukan politik bebas aktif. Baik, terima kasih Bung Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Kemudian ada Pak TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan, dan juga Laksamana Muda TNI Purnawirawan, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Pak Soleman Ponto. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam.